Kepada Ibu Feni Fitrianti, kami persilahkan. Terima kasih kepada narasumber. Suaranya jelas? Jelas, Bu, jelas. Oke, ya karena kita udah telat waktu ya, kita lanjut aja. Ya, saya share. Sudah punya Facebook enggak TBM-nya? Kalau bisa, kalau misal silahkan kalau ada sebelum mulai tanya-tanya dulu nih. Tapi karena ini kita lanjut aja, saya hari ini membawakan tentang temanya strategi berjejaring, jaringan komunikasi, sinergitas, dan kemitraan. Nah, kenalkan, sudah dikenal Feni, dan hari ini saya pustakawan muda di bagian perpustakaan dan kearsipan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi ini saya kasih, kalau ada yang mau tanya jangan malu-malu. Kalau bisa ditanya, Bu, buat bantuan gimana? Nah, itu kita kasih tips and tricksnya ya. Nah, pertama, oke. Nah, sebelum saya mulai dengan materi saya mau mengambil suatu quote atau kata yang sangat masuk ke dalam hati saya. Jadi TBM itu sama dengan perpustakaan desa, perpustakaan komunitas. Nah, jiwanya sebuah perpustakaan itu adalah di program. Ini saya ambil salah satu pustakawan sekolah dari sekolah Pahoa di Jakarta. Saya banyak banget belajar dari beliau. Kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke jaringan komunikasinya dulu, saya mau pasti di sini tadi udah saya masuk kira-kira jam 10, ada yang komen bahwa TBM-nya itu tidak pernah tersentuh dengan pemerintah. Nah, tapi sebelum siapa yang salah, siapa yang ini, kita ingat dulu, kalau misalkan mau berkolaborasi, sinergitas sama dengan pemerintah, unsurnya itu cuma 3. 1, keterlibatan, kolaborasi, dan kepercayaan. Nah, 3 ini unsur kalau belum terlibat atau belum ada satu saja, maka tidak ada sinergitas. Sama siapa aja, mau pemerintah, mau swasta, mau itu selalu ada 3 unsur ini. Kalau sudah mempunyai, kamu dikepercayai, dan kamu kalau kolaborasi programnya itu jelas, mau buat terus, kamu mau terlibatnya itu siapa sih yang kamu libatkan duluan. Kalau cuman pamer nama atau gimana, ya bukan keterlibatan, numpang nama doang, ya kan. Nah, jadi kalau misalnya sudah 3 unsur ini sudah ada dalam diri TBM kamu, maka bersinergitas dan membuat suatu kemitraan. Nah, sesudah kemitraan, apakah efektif kemitraan kamu? Apakah sudah efisien? Apakah sekali aja nih bermitranya, habis itu bodo amat, nggak ada lagi berkelanjutan atau tidak ada secara kontinu. Ini buat wajib ingat rumusnya. Karena inilah kunci kesuksesan sebuah TBM. Nah, maksud kita ke jaringan, mendahulu kalau komunikasi itu kita pakai surat menyurat. Ingat, masih ada perangko, stempel, terus naik ke telegram, naik
ke telepon yang masih putar-putar, lanjut ke handphone, lanjut ke komputer, dan sampai sekarang yang kita alami ini sistem. Jadi berhubungan jarak antara jauh tanpa kabel. Nah, ada yang tahu nggak komunikasi yang skema yang kita ambil dari internet perkembangannya? Jadi zaman dulu itu namanya bukan internet, tapi namanya ARPANET. ARPANET ini pertahanan Amerika Serikat yang buat awalnya, pencetusnya. Lalu berkembang dan di www disingkatnya. Nah, ini baru mengalami perkembangan. Nah, yang saya mau tanyakan, di antara semua salah satu program, manakah yang paling sering Anda punya? Yang Anda yang kalau bisa kalau ada akunnya itu lebih bagus. Kalau ada kamu punya Instagram, punya akun YouTube, punya akun Snapchat atau WordPress untuk kamu ketik-ketik pengalaman kamu, TBM kamu sudah mengalami maju mundurnya suatu TBM, kamu tulis di blog buku diary digital, itu lebih bagus. Nah, ini sekarang ini kita namanya nggak lepas dari gadget. Itu bangun tidur bukannya baca doa, nyentuh si gadget. Nah, ini adalah gadget yang pertama zaman dahulu banget dan sampai sekarang. Pernahkah Anda mengalami atau menyaksikan sejarah perkembangan sebuah smartphone? Dan kita di sini tahap super smartphone atau superphone dan tablet. Smartphone itu masih tahun 2000-an. Nah, ini dia. Saya kenapa mementingkan ini? Karena kita sudah di 5G, di mana kebutuhan kita ini kebanyakan manual. Sudah tagihan listrik itu bayarnya pakai online, mau belanja sampo kai Shopee atau Tokopedia. Jadi ini sejarah perkembangan komunikasi. Kamu harus mengetahui komunikasi apa yang bisa dimanfaatkan oleh TBM kamu, karena ini kunci salah satu. Kalau saya bilang berkembangnya suatu TBM itu adalah kuncinya selain program, biar terlaksana program, biar banyak program itu adalah di komunitas. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, apakah TBM sudah mengikuti perkembangan teknologi khususnya dunia ini? Kalau sekarang ini internet aja, khususnya komputer, banyak yang sudah meninggalkan komputer karena lebih sering bahkan kecenderungan tidak bisa lepas dari namanya handphone atau gadgetnya. Nah, ini namanya media sosial zaman sekarang. Udah, ini yang tersering saya pilihkan. Suatu TBM ya sangat-sangat menyarankan mempunyai media sosial. Kalau bisa semuanya ini punya. Kenapa? Karena kamu punya TBM, cuman punya buku. Terus kamu ajak masyarakat untuk membaca buku yang kamu punya. Kebanyakan, menurut pengalaman kamu itu, pasti ada perkembangan surutnya atau makin lama buku kamu itu tidak terjamah. Hanya kamu capek berbusa-busa ngomongin, ayo ke TBM, ayo ke TBM untuk membaca, mencerdaskan. Itu jarang. Sukses yang besar itu jarang. Malah sekarang itu kamu wajib eksisnya itu di sini.
di media sosial ini. Karena rata-rata saya lihat sponsor, bantuan itu tidak mau lagi dia kadang-kadang mau langsung. Kalau misalnya FB kamu itu, FB TBM kamu itu aktif, selalu membuat program dan selalu post hari ada orang yang mempunyai program untuk misalkan yang sekarang ini adalah BI Corner mau dia mempunyai program bagi-bagi buku. Melihat keaktifan kamu di sosial media, maka lebih cepat kamu daripada kamu mengajukan proposal ke mana-mana. Karena kan rugi ngeprintnya lagi, jilidnya lagi. Tapi kalau yang ini udah jelas. Sebagai misalkan saya sponsor, melihat kamu aktif, saya langsung ini udah kamu fix, kamu menerima bantuan. Nah, ini media sosial sekarang menarik minat atau menarik para dermawan untuk menyumbangkan sesuatu atau non materi ke TBM kamu. Nah, yang harus kamu lakukan adalah saat mempunyai berapa ini? 6 sifat yang harus kamu kembangkan, atau istilahnya inilah SDM yang harus kamu punya SUA atau pengurus atau anggota TBM. Pertama namanya adaptability, yaitu kamu harus jangan pernah lagi ada kata saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya menguasai. Sebagai pengurus TBM atau kamu mempunyai buku yang bergudang, berjenis-jenis, maka kamu wajib menguasai beberapa hal untuk menyesuaikan diri kemajuan zaman. Sekarang lagi kemajuan zamannya TikTok. Kamu buat video yang berfaedah ya, bukan yang nari-nari asal gituan aja, tapi yang berfaedah untuk mempromosikan TBM kamu dari TikTok. Nah, ini lanjut yang satu lagi namanya people skill. Nah, kalau di people skill ini atau disebutkannya soft skill, kemampuan yang istilah bekennya itu melobi. Nah, jadi kamu sebab pengurus TBM itu harus pintar-pintar bilang, aduh aku nggak bisa bermanis-manis mulut, aku nggak bisa ini. Itu sebenarnya apa sih salahnya kalau kita ngomong bernada positif? Apa sih menurunkan ego kita? Karena kita dimanapun TBM ini tidak bisa berdiri sendiri. Kamu membutuhkan seseorang, kamu membutuhkan lembaga atau pemerintah, lembaga daerah, pemerintahan juga kamu tetap butuh ujung-ujungnya. Nah, kamu harus bisa berbaik. Kalau misalnya kamu ketemu dengan seorang kepala direktur, ngomongnya gimana? Kalau ngomong sama tukang becak itu gimana? Sama pejabat itu ngomongnya gimana? Nah, ini kadang-kadang idealisme seorang TBM bisa mempengaruhi tergantung ego. Karena saya pernah pengalaman ada sebuah TBM yang ingin dibina, tetapi saran saya. Nah, tidak menerima saran saya, egonya tinggi, jadi langsung pemerintah tidak mau membantu. Padahal bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah tidak menemukan win-win solution dari kemampuan melobinya yang sangat kurang. Nah, yang ketiga adalah positive thinking. Kamu itu jangan pernah di TBM aja pikirannya, menyalahkan. Kalau misalnya kamu tidak bisa, coba renungkan
apa sih yang kurang di kamu? Apa sih yang kurang di saya, kurangnya di TBM ini? Jangan TBM kami sudah bagus, pemerintahnya aja yang salah, ininya salah. Nah, seharusnya positif, kita harus memikirkan apa ya salah kita. Oh, kita kurang ini. Berarti kita harus membangkitkan semangat. Dan jangan memikirkan jelek aja. Ah, si ibu ini susah, yang ini, itu. Nah, itu namanya sangat ingat kata Pak Agi dari hati. Kalau kamu tidak positif, selalu negatif, maka hati kamu akan ikut juga negatif. Yang keempat adalah personal add value. Nah, kamu harus mempunyai keunikan atau istilahnya bakat terpendam yang bisa kamu bangkitkan lagi, kembangkan lagi. Fungsinya adalah namanya kita bersinergi. Istilah kamu membutuhkan seseorang, jangan hanya menerima doang, tapi kamu juga harus memberi sumbangsih apa sih di tempat kamu itu sama mereka. Nah, kamu nggak punya keahlian apa-apa, cari kamu tuh hobinya apa, keuntungan kamu itu apa sih, TBM itu apa sih untungnya suatu sponsor. Nah, yang kelima ini entrepreneurship, yaitu banyak sekali sistemnya ikhlas. Sistemnya tidak mengukur segala materi gitu. Boleh-boleh aja, tapi zaman now itu kamu harus memikirkan TBM kamu itu bisa tidak ya mempunyai bisnis atau masyarakat di sekitar kamu itu untuk berjiwa entrepreneur atau berjiwa pengusaha yang biar supaya masyarakat di sekitar kamu, biar supaya masyarakat di TBM kamu itu mempunyai penghasilan. Jadi ini namanya kalau sudah di perpustakaan nasional namanya inklusi sosial. Mungkin pernah dengar atau pernah dapat pelatihan dari provinsi. Ini tekankan bahwa TBM itu wajib meningkatkan kehidupan masyarakat melalui bidang ekonomi, yaitu diajak untuk berpenghasilan. Nah, yang terakhir adalah teamwork. Teamwork ini sesudah kamu mempunyai sifat yang seperti itu, kamu kerja sama. Cari teman-teman atau cari sahabat, cari saudara, cari orang-orang yang bisa diajak kerjasama. Nah, inilah misalnya teamwork itu mesti ada 3 sifat tadi, kolaborasi, kepercayaan, dan satu lagi apalagi lupa gitu. Nah, ini tentang pustakawan. Jadi pengelola taman baca itu termasuk pustakawan juga. Tapi di dua. Satu pustakawan yang sudah ahli, yang mempunyai pendidikan dalam mengurus perpustakaan sesuai dengan ilmunya. Yang kedua, pustakawan yang secara otodidak atau tidak mempunyai pendidikan tapi bisa mengelola sebuah perpustakaan. Berat juga yang jadi TBM itu bilang gampang, buka aja TBM, kumpulin buku-buku, selesai. Enggak. Sebagai pengelola TBM itu mempunyai keahlian yang sangat-sangat banyak untuk menarik minat mempunyai. Contoh, nah, saya mau ini dalam hati aja ya, nggak usah ini karena kita nggak virtual, jadi saya nggak bisa lihat. Kira kasih ini semua dari media sosial, email, video conference, e-commerce, editing foto, video, YouTube, blog, perpustakaan digital, aplikasi program. Di sini
berapa sih yang kamu mempunyai, yang berapa sih kamu ahli menggunakan program-program ini. Kalau menguasai program ini, maka kamu semakin mantap, semakin hebat dalam berstrategi, berkomunikasi dengan orang lain yang bingung TBM kamu. Gitu. Jadi istilahnya TBM kamu itu bergantung dengan SDM kamu, kualitas kamu itu. Jadi saya sarankan ini masih minimal ya. Kamu harus menguasai satu IDDC. Ini IDDC ini kalau TBMK standar Republik Indonesia nih, standar Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, kamu setidaknya harus mengetahui apa tuh IDDC. Laku kamu itu sesuai nggak dengan IDDC? Bisa tidak kamu memanfaatkan Facebook atau Instagram, menarik para sponsor untuk mendapat bantuan di TBM kamu? Atau sekarang ini lagi banyak banget namanya Zoom. Berapa webinar yang kamu dapat dan kamu praktekkan? Jangan hanya mikirkan saya webinar sebanyak-banyaknya demi mengumpulkan sertifikat. Nggak guna ya. Kalau saya lebih bagus itu kamu webinar, tapi kamu praktekkan hasil webinar itu. Nah, berapa banyak yang untuk mengedit video? Karena jujur aja, kalau mengedit video ini the power of picture. Kekuatan sebuah foto atau sebuah gambar itu sangat bisa menarik hati para sponsor untuk TBM kamu. Juga begitu. Nah, untuk di blog ini lebih kayak macam diary yang bisa dibaca seluruh dunia. Kalau kamu pakai bahasa Inggris, orang luar bisa juga dibaca, tapi kalau bahasa Indonesia ya paling skala nasional doang. Tapi ya ini adalah ingat satu pengarang menyebutkan R.A. Kartini itu dengan Dewi Sartika sama-sama juang literasi. Tapi yang paling terkenal itu R.A. Kartini daripada Dewi Sartika. Kenapa dia menulis? Nah, mulai sekarang TBM kamu itu wajib dalam sejarah sepanjang kamu membuat TBM pasti punya kisah-kisah seru, kisah sedih, kisah gembira, bahkan kisah menyakitkan hati. Itu bisa kamu curahkan di TBM. Tahu itu bisa dibukukan dan menjadi penerbitan sendiri atau karya tulis khusus. Nah, ini yang bisa kamu kirim di balai bahasa, ya kan, siapa tahu ada yang tertarik dengan perjuangan kamu. Nah, ini kita lanjut. Nah, ini pengalaman saya dengan Kampung Dongeng. Jadi saya bergabung dengan Kampung Dongeng itu tahun 2018, 2017 akhir sih, Oktober gini ya, sampai 2019 karena saya lagi sibuk. Nah, pernahkah Anda tahu, saya bergabung dengan mereka ini tidak bukan hasil proposal, bukan dari hasil bertemu langsung, tapi kekuatan Facebook. Jadi saya kenalan sama ketuanya, ini Bunda Indri. Hanya menceritakan, Bunda Indri mau nggak ke tempat saya, ke perpustakaan. Ini adalah tempat si rumah tuntong. Jadi ini sejenis kura-kura dan ini sangat jauh banget dari kota, dari ibu kotanya Aceh Tami. Jadi ini tempat desa nelayan, banyak anak-anaknya ini bahkan ke SMP pun masih mengeja, dan banyak juga yang program-program pemerintah tidak tersentuh dari. Tapi Bunda Indri ini mau rela dari Medan sampai ke Aceh Tami yang saya bawa ke pelosok itu, maaf cakap, tidak
Nah, sampai ke awam, seorang founder Kampung Dongeng pun bisa saya ajak hanya melalui kekuatan dari 3 kalau terus sistem integritas yang itu. Nah, hanya modal kepercayaan, kolaborasi, saya bisa mengundang mereka. Nah, TBM apakah Bu, kalau mengundang mereka bayarnya mahal. Kamu belum mencoba sudah negative thinking. Nah, ini yang tidak boleh ada di TBM atau pengelola TBM. Nah, ini pembinaan jarak jauh. Kamu mempunyai Facebook, ingin membina atau ingin dibina. Bu, saya punya TBM. Saya nggak punya ilmu tentang sebuah perpustakaan. Tapi kamu tahu, salah di Facebook itu banyak banget orang ahli-ahli perpustakaan. Mau dibina dengan mereka. Coba kamu positive thinking, kamu berani, dan kamu bisa lobby tidak mereka untuk membina TBM kamu. Contoh, ini gerobak literasi Sabiar ini adalah di Papua. Dan ini di Bima, NTB. Ini juga di Bima, SM Bima. Nah, mereka ini salah satu orang-orang yang model nekat, yang mempunyai soft people skill-nya ini bagus banget. Saya aktif dalam literasi, hanya dengan modalkan messenger, mereka mau dibina dengan jarak jauh. Gerobak literasi ini pun baru. Saya ini 3 bulan. Oh, balik. Nah, ini baru sekitar 3 atau 4 bulan, tapi sudah banget perkembangan dia. Jadi sudah ada niat, sudah ada modal, dia hanya tidak tahu ini mau ngapain ya. Saya mau mencerdaskan masyarakat Papua ini khususnya di Teluk Bintuni, dan Teluk Bintuni ini sekitar 8 jam naik 12 jam naik perahu, naik dari Sorong. Jadi kalau misalnya kita dari Aceh nih, dari Medan nanti ke Makassar, nanti kita kemari 12 jam lagi. Waduh, jauh banget ya kan, pelosok banget. Tapi dia nekat, dia punya people soft skill-nya itu melobi saya membina perpustakaan TBM saya di gerobak literasi. Nah, modal nekat ya kan. Nah, ini juga sama, ini 2. Nah, ini mungkin ada yang bilang, Bu, mungkin karena Ibu ASN aja banyak orang yang mau ke tempat Ibu gitu kan. Tapi ini adalah saya ini baru tempat BI Corner yang saya sudah launching sekitar bulan September gitu. Nah, saya mengajak, saya aktif, saya punya program. Saya punya program, kalau hari besar nasional internasional saya buat program. Contoh ini Hari Tani Indonesia. Nah, Hari Tani Indonesia saya mengajak seorang pemuda yang itu tahu nggak dari Facebook. Dari Facebooknya ini dia ini hanya karena ada suatu grup yang menjelekkan pemerintah dengan tentang CPNS yang orang dalam atau gimana. Nah, kita sama-sama komentar, tapi saya mengajak dia, dan itu gratis. Padahal baru dibuka, apalagi dengan dinas yang seperti ini, anggaran banyak dipotong karena corona, jadi kita tidak banyak uang, banyak materi yang bisa kita kirim ke narasumber. Nah, ini juga Hari PMI Nasional. Kita mengajak anak untuk memberikan atau mendengarkan seorang relawan PMI, cara apa itu PMI, mengenalkan. Jadi TBM itu jangan fokus, ayo kita kumpulkan anak-anak suruh baca. Enggak banget gitu. Zaman sekarang ngajak anak-anak
untuk itu mesti ada teknik loh, ada tips-triknya. Jadi ini kamu datang, baca, ambil buku. No, banyak anak-anak yang menyentuh buku itu. Tapi kita dengan saya bertekniknya malah mengajak mereka seperti ini, mengajak cara menanam sayur itu dengan sekarang hidroponik itu gimana, mengajak anak-anak mengetahui tentang PMI itu apa. Nah, terus yang ke ini ajak salah satu dosen dan juga dekan Fakultas Psikologi Universitas Sains Cut Nyak Dien di Langsa. Dia ini kita buat di dalam Hari Kesehatan Mental Internasional. Nah, dan ini gratis, bayangkan. Nah, dan aqua yang di sini ini aqua yang makanan itu dari peserta. Jadi karena saya benar-benar tidak mampu untuk makanan sendiri, saya harus bilang, Ibu kalau misalnya lapar, haus, itu bawa dari rumah ya, kita tidak punya anggaran, kita hanya cuman bawakan narasumber, Ibu bisa kehidupan keluarga, stres, karena perempuan ini makhluk yang paling cepat stres di antara laki-laki. Jadi menghilangkan stres mereka harus ada sejenis kayak macam psikolog, mengundang psikolog, curhat, ini apa, kendalinya apa. Nah, saya hadirkan di BI Corner. Nah, ini namanya Mbak Hana Christina George. Dia adalah salah satu perpustakaan sekolah berskala Asia Tenggara. Jadi ini saya juga benar-benar, ya Allah, benar-benar kok baik banget Allah sama saya. Saya ajak Mbak Hana itu untuk melihat perpustakaan sekolah di Aceh Tamiang ini standar nasional itu banyak banget. Nah, jadi sebagai pustakawan daerah, saya mengajak beliau untuk memberikan materi dan saya hanya kemarin itu saya ke Jakarta, datang ke organisasi APISI, Asosiasi Pekerja Informasi Sekolah Indonesia. Nah, dan dia ini sudah jadi pemateri dalam taraf IFLA, International Liberation. Jadi perpustakaan sekolah tuh seluruh Indonesia, se-Asia Tenggara, beliaulah yang jadi perwakilan. Itu mau datang ke Aceh Tamiang memberikan materi bekerja sama dengan almarhum ini Bapak Dinas Pendidikan dan ini Bapak Majelis Pendidikan Cabang Aceh Tamiang. Nah, yang ini ada saya mengajak mahasiswa untuk mahasiswa ilmu perpustakaan di Sumatera Utara datang ke Aceh Tamiang untuk membina perpustakaan sekolah dan mereka ini tidak dibayar. Ini mereka untuk mengajarkan kepada sekolah apa sih yang bagus perpustakaannya. Mereka juga pernah ke perpustakaan desa untuk perpustakaan yang berstandar itu apa sih kriterianya, apa aja untuk jadi perpustakaan berstandar ya. Dan terakhir ini adalah Mbak Juliana dan dia ini adalah salah satu blogger yang paling aktif saya lihat di blogernya untuk mengajak siswa SMA untuk menulisnya itu jangan diari dalam kertas, tapi tinggalkan yang berbau paperless atau jangan sama kertas, lanjut kita ke media elektronik. Nah, beliau ini saya ajak melalui juga dari semua ini, kesamaannya itu adalah kekuatan Facebook. Saya mengenal mereka, saya membujuk mereka melalui Facebook.
Nah, ini kegiatan saya dan ini Kampung Dongeng. Saya mempunyai tadi personal add value, yaitu adalah bercerita melalui boneka. Itu saya ada diajarkan juga, tapi ini mengajarkan buku. Nah, jadi istilahnya kamu jangan semua memberi kamu ya, tapi memberi kamu tidak. Sumbangsih kamu apa sih untuk sponsor, biar supaya kolaborasi mereka, sinergi kita itu bisa tahun-tahun gitu. Ini nomor kontak person saya. Jika teman-teman ada yang mau tanya kan, saya agak jantungan. Kalau misalnya saya minta maaf kalau agak cepat atau gimana, karena udah lama nggak ngajar. Itu aja yang saya sampaikan kepada adik-adik. Banyak yang muda ini Aceh, ini TBM-nya masih yang cantik-cantik. Oke, itu aja Kak. Yang sampaikan. Terima kasih banyak Bu Penny sudah memberikan kita materi singkat mengenai strategi berjejaring, itu jaringan komunikasi kemitraan. Jadi tadi ada beberapa poin yang bisa kita ambil ya. Berarti yang pertama, poin pertama, 3 kunci TBM sukses bersama pemerintah. Yang pertama harus ada keterlibatan, kolaborasi, dan kepercayaan. Kemudian TBM juga harus ada akun medsos kalau di sekarang ini. Kemudian tentunya harus ada skill juga Bu ya. Ya, benar. Mungkin itu poin yang saya tangkap. Mungkin ada dari kawan-kawan yang ingin bertanya. Dari kawan-kawan peserta yang ingin bertanya, silakan. Mumpung ibunya lagi bertanya. Ini mungkin pesertanya mengakhirkan pertanyaan apa yang akan dilontarkan, Kak. Jadi kita tunggu untuk Kak ya. Nggak apa-apa ini. Jadi intinya gini, saya TBM ini kalau untuk biar eksis di dunia sekarang, di zaman now ini, pertama satu, kamu harus menguasai media sosial itu untuk promosi gratisan. Jangan memandang remeh sebuah foto, jangan memandang remeh sebuah video yang menerangkan TB-nya apa, programnya apa. Dan saya ini kebetulan ada nih orang yang ngajar Tamiang ya, ruang baca ya kan. Iya. Dia itu, ini kamu Syahrial, kamu PR kamu belum selesai sama saya. Jadi istilahnya tadi saya mau mendukung kata kita TBM itu wajib namanya birokrasi, untuk bekerja sama dengan birokrasi itu harus punya win-win solution. Jadi kalau kita punya dana untuk pemerintah ini punya dana yang disebarkan ke tempat TBM. Tapi itulah namanya birokrasinya. Jadi win-win solution-nya itu kamu harus memikirkan di tempat kamu enak, di tempat mereka enak. Karena mengingat bantuan, walaupun itu bukan uang, hanya materi buku doang, itu harus ada landasan hukumnya. Kamu itu dipayungi dengan apakah kepala desa, kepala pemerintahan kayak macam, kalau di sini kepala desanya namanya datuk ya, kalau di sana kecil. Nah, apa kecil atau mau apa kayak gitu, Kapolres apa yang polisi Babinsa, itu harus kamu punya landasan hukumnya. Jikalau kamu kami memberikan sumbangan kepada TBM, itu ada laporannya. Jadi jangan kami kasih bantuan kepada Anda tidak memenuhi jalur birokrasi yang endingnya adalah di tempat kami di bagian pemeriksaan.
itu namanya Badan Inspektorat, itu memeriksa bantuan mana yang sudah dikirim, mana itunya, mana syaratnya, mana proposal mereka. Itu, nah inilah yang bikin kalau instansi pemerintah bilang tidak pernah bekerja sama, enggak, kita selalu kerja sama. Banyak sekolah SMP, perpustakaan desa meminta kami, tapi mereka punya mengikuti prosedur jalur-jalurnya. Nah, jadi itu yang toh buku ini bukan buku kita kok, bukan saya pribadi, dari kantongnya masyarakat sendiri, dari dana pajak sendiri. Jadi tapi jalurnya itu harus ada pemenuhannya, seperti kamu struktur organisasinya gimana, terus aktifan kamu. Jadi kepada TBM mempunyai soft skill atau kemampuan melobi itu sangat-sangat dibutuhkan banget, apalagi yang kemampuan tambahan. Mungkin ada yang tadi yang cerita nggak kepikiran kan harus punya buku rekening yang itu cerita. Nah, aneh bangetnya, tapi semua itu demi perkembangan TBM Anda. Kalau Anda ikhlas mencerdaskan bangsa, ikhlas mencerdaskan berarti ya jalur birokrasi itu anggap aja jalan kerikil kamu untuk berkembang. Karena kalau mulus-mulus banget itu juga nggak bagus banget. Itu aja sih. Iya, Kak. Nah, baru keluar kan, keluar. Iya. Gini Mbak Penny. Iya. Waalaikumsalam. Ya udah sempat ketemu di beberapa kegiatan kita. Paham kegiatan komunitas ruang baca ini sendiri memang dia kan dia buka lapak sore. Yang jadi masalah kami ini sebenarnya pertukaran bukunya sebenarnya kan, karena kami cuma pakai sama kayak kejadian di mana tadi ada Kak siapa yang bilang bukunya cuma itu aja gitu. Nah sempat di kemarin ada penambahan karena kita ada di beberapa daerah, kebetulan di Banda Aceh juga ada, di Langsa juga ada, di Tameng juga ada bukunya. Beberapa kali rolling itu yang jadi masalah Kak. Nah itu real ngelobi itu memang kurang, mungkin nggak punya gitu. Terus berapa kali sempat pembina kita Kak Rosi bilang itu jumpain Kak Feni atau datang ke perpustakaan kayak gitu, ngomong masalahnya di mana. Nah itu real yang nggak punya itu tuh ngelobi itu gimana itu nggak pandit memang Kak. Jadi ya udah berjalan sebagaimana mestinya aja gitu, karena rasanya kemarin sempat ngomong juga sepakat bahwasanya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan kita bisa lihat buta aksara itu nggak terlalu banyak di daerah kita gitu. Cuman gimana caranya orang-orang yang sudah terlibat dalam dunia baca ini dewasa gitu, nggak mudah termakan hoax atau nggak terjebak dalam echo chamber-nya gitu. Nah kan itu PR-nya. Nah, pengen tahu juga di alamat BI Corner di mana biar saya bisa main ke sana gitu. Nah, padahal kan inilah dia, seorang pengelola TBM harus menguasai media sosial karena banyak informasi yang kamu terlewatkan. Jadi kalau misalnya baca koran itu kan formal. Kalau media sosial itu informal, bebas kita mau promosiin dengan kata kalau, tanpa kalau, atau yang bahasa yang EYD banget. Nah, padahal di sini udah dari September dan acaranya setiap minggu, setiap Jumat itu mengumpulkan anak-anak untuk membuat pembatas buku, membuat satu gift box atau kotak kado. Nah, banyak kegiatan acara. Yang saya maunya adalah TBM seperti itu. Jangan buat acara kayak macam puasa Senin Kamis. Senin ada buat acara, nanti Selasa, Rabu nggak ada, hilang. Kamis ada lagi. Atau dalam satu tahun cuma satu kegiatan. Nah itu yang tidak boleh. Harus konsisten.
namanya TBM, kamu membuat TBM berarti kamu secara moral mempunyai untuk berkarya, untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah berarti TBM kamu pun berkembangnya setengah-setengah. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan banyak loh program kayak macam di provinsi. Ini Aceh kan, semua Aceh. Saya ketemu Muhammad Yusuf, ketua tim penilai pustakawan. Jadi beliau sendiri yang datang ke yang ngomong sama saya bilang, Bu Penny, ada TBM atau sekolah yang di Aceh Tamiang kekurangan buku, datang aja ke tempat kami bawa proposal. Nanti mereka yang pilih sendiri di buku di gudang, terus nanti mereka catat sendiri di komputer. Nah, jadi intinya adalah kalau kamu mau buku gratis dengan duduk tenang-tenang itu nonsen. Bullshit gitu ya kan, omong kosong banget gitu. Aduh, nggak ada yang namanya gratisan tanpa perjuangan. Nah, itu yang saya ini, dan ini loh, kemarin saya dapat informasinya itu bulan 7 atau bulan Agustus ini, 7 atau bulan 6 itu. Nah, jika kamu mau buku gratis, itu dikasih loh. Dan ada perpustakaan saya dapat itu SMA 1 Karangbaru mendapatkan 3 kotak buku secara gratis. Tapi dia yang ketik, dia yang bawa kotak sendiri, dia yang bawa dari Banda Aceh ke Aceh Tamiang. Bukunya 3 kotak besar gratis. Nah, kenapa Anda tidak berusaha yang hal-hal seperti itu? Kenapa harus proposal? Dan satu lagi saran buat TBM, kamu bisa mengadakan koleksi simpan berkala. Maksudnya pinjam berkala. Contoh misalnya Arashi mau minjam buku di perpustakaan, misalkan 50, dalam waktu 3 bulan nanti akan dikembalikan. Perpustakaan itu memberikan, dia tidak akan lebih cepat ACC yang koleksi pinjam berjangka daripada minta bukunya gitu. Ini udah modal kepercayaan. Nah, jadi kan lumayan, bukunya itu nambah, kita nggak perlu uang, dan itu buku itu selalu berganti. Nah, banyak teknik untuk mendapatkan buku secara gratisan. Bahkan pernah ingat namanya Sayembara Buana Ilmu Populer. Setiap tahun beliau menggelontorkan 7 juta 1 TBM untuk buku yang bisa kamu ambil secara gratis. Tapi ikut sayembaranya, yaitu dia. Kamu harus mempunyai landasan TBI. Maksudnya siapakah ketuanya, siapakah pembinanya, kamu itu di bawah naungan siapa. Nah, terus aktif, udah buku TBM kamu itu minjem dalam 1 bulan itu berapa kali pinjaman, berapa kali pengembalian, berapa kali bukunya dibaca, berapa kali pengunjung yang didatang, bahkan orang yang seperti ya anggap aja dari lembaga yang datang ke TBM kamu tuh dalam 1 tahun berapa kali yang datang. Itu ada laporan. Kebanyakan saya sangat banget, aduh, nyesek jadi dada. Kenapa aktif di kegiatan, tapi sangat jelek di administrasi. Manajemen administrasi perpustakaannya bisa dibilang, aduh, gak banget. Nah, ini yang harus diubah, karena ini modal sih. Anda sudah bisa memanfaatkan Facebook. Jadi Facebook tinggal cari mana yang, apalagi penerbit Haru, penerbit Gramedia itu jarang, tapi ada pernah untuk menggelontorkan buku-buku baru kepada TBM. Nah, TBM kamu harus menangkap informasi-informasi seperti itu. Kebanyakan di Twitter, di Instagram. Sedangkan kamu nggak punya Instagram, it's
jaka sambung bawa ini ya, jaka sambung bawa golok, nggak nyambung gitu loh. Oke, ada lagi yang ada si Gupai mau nanya, silakan. Ya, silakan Ibu dari TBM Sigupai Membaco. Bunita. Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan saya Nita dari TBM Sigupai Membaco Aceh Barat Daya. Oh iya, Jadi udah pernah ya ke perpustakaan daerah yang di Aceh Barat Daya. Itu di awal-awal tahun 2018 saya bangun perpustakaan TBM itu belum banyak buku ya. Tapi mereka bilang mereka nggak punya program yang kayak tadi pinjam berjangka ya, yang dari perpus. Itu dulu di tahun 2018 sih gitu. Habis itu memang akhirnya saya memutuskan untuk tidak berkomunikasi lagi ya, karena kayak udah 3 kali ke sana tapi jawabannya masih sama gitu Bu. Nggak minta buku sih Bu, cuman minta pinjam berjangka gitu. Nah, akhirnya ya jalan secara mandiri. Dan alhamdulillah memang aktif di media sosial, meskipun masih punya pribadi, rata-rata sumbangan buku tuh memang dapatnya dari keaktifan di media sosial. Akhirnya saya membuat media sosialnya Sigupai Membaco baru-baru ini gitu. ya. Sama juga yang kayak tadi Ibu bilang tahun baru BIP, alhamdulillah tahun 2019 Sigupai Membaco dapat itu juga di sayembaranya, dan beberapa yang lain itu beberapa lomba tingkat nasional yang hadiahnya buku gitu ya Bu. Yang ingin saya tanyakan gini Bu, apakah semua perpustakaan daerah itu program pinjam berjangka atau hanya beberapa? Karena kalau di sini ya itu tadi Bu, katanya nggak ada gitu. Jadinya saya juga karena bukan mau eksklusif ya Bu, karena beberapa kali kebetulan kenal sama orang perpustakaan karena dari dulu saya selalu ke perpus. Jadi mereka belum kenal saya sebagai baru pengunjung perpus yang paling setia dari tahun 2005 gitu kan. Jadinya untuk komunikasi soal pembangunan TBM ini udah jarang dilakukan. Nah, itu saya mau tanya apa cuma mungkin di Aceh Tamiang karena ada Ibu Feni atau gimana? Soalnya di sini media sosialnya perpustakaannya. Gitu. Ya. Kata teman-teman saya, perpustakaan paling jelek se-Aceh itu ya perpustakaan daerah Aceh Barat Daya gitu. Yang di Blampi itu sih Bu. Oh Barat Daya, kira-kira Aceh Barat. Ya. Oke, saya akan mau langsung jawab nih atau gimana? Atau kumpulin lagi? Ibu Panitia, halo. Nggak ada. Jadi saya mau jawab, emang iya, di Blangpidi ini perpustakaannya itu sudah jadi bagian satu, dia subbagian di Blangpidi ini, karena dinasnya itu bergabung dengan sekretariat daerah bagian Kesra itu. Nah, permasalahannya ini cuman satu, Ibu terlalu cepat berputus asa. Kebanyakan TBM cepat berputus asa samanya birokrasi. Dengan pemerintah ya, birokrasi pemerintah. Karena jujur aja tidak semua ASN itu ya baik-baik gitu ya kan. Bukan saya baik juga. Kadang-kadang kan saya sama si Rial ini pun ngomongnya pedes-pedes banget. Ya kan? Nah, jadi istilahnya itulah kekuatan. Nah, kalau Ibu mau buat pinjaman berjangka, nah Ibu harus jelaskan dulu diri Ibu ini. Berarti Ibu bilang ya, saya dari TBM. Ini proposal profil TBM saya.
si Gupain Membaco nih apa, siapa pengurusnya, program apa yang sudah dikerjakan, prestasi apa, ini apa. Nah, itu dijelaskan. Jadi istilahnya ini lagi ke unsur 3 tadi, kepercayaan. Nah, sangat tidak gampang mendapatkan sebuah kepercayaan, apalagi dari sebuah operasi pemerintah. Itu udah yang sangat susah sih. Saya mengakui sendiri karena saya sendiri aja ya, saya yang seorang ASN aja melobi juga sesama birokrasi, padahal kita satu golongan ya gitu ya kan, tapi susah juga. Nah, tapi kita tidak boleh satu. Yang kedua, ibu sudah siapa diri ibu, tujuan ibu apa, maksud tujuan program ini apa. Nah, ya kalau misalnya misalnya ditolak juga, nah itu balik lagi kita ke soft skill-nya. Kalau ibu penyesuaian diri, Aceh Barat Daya ibu itu siapa sih tokoh masyarakatnya yang bisa dibilang A langsung dikerjain A. Jadi banyak jalur yang jalan menuju Roma, kalau nggak bisa dari sini, dari yang sana gitu. Jadi tolong jangan banyak berputus asa karena insya Allah kalau misalnya saya bantu juga. Kalau Aceh Barat Daya itu saya nggak punya kenalan juga karena itu sudah jadi kasubit ya. Udah ini banyak itu Yayasan Sukma Bangsa, sekolah Sukma Bangsa deket nggak Bu di situ? Bukan di PD arah Oh, Blang PD. Oh, Aceh Selatan. Oh, maaf, geografi saya salah. Nah, banyak kalau misalnya nggak bisa di sana, coba ibu ke bagian pusat statistiknya, itu ada buku-buku mereka, boleh nggak dipinjam, yang lain. Jadi kalau nggak bisa lagi, coba di bagian tokoh masyarakat yang suka baca, Bu. Nah, itu ada nggak dari mereka aja gitu. Jangan kalau misalnya itu program itu sebenarnya Ibu, saya tahu maksudnya gini, Ibu nanya apakah program pinjam di sana di Blang PD. Nah, sebenarnya ini adalah ketentuan dari pegawainya sendiri, inisiatif pegawainya sendiri. Nah, kalau di tempat saya ada, di tempat yang mereka saling membantu TBM yang itu gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya tempat ibu nggak ada, berarti ya cepat cari yang lain gitu. Nah, tapi kalau misalnya itu ibu, saya sarani sih ini aja sih, jangan berputus asa. Kalau Blang PD mungkin saya tanya itu siapa ya pustakawannya. Kontakin aja nanti Bu ya di WA. Siapa tahu saya bisa bantu sesama pustakawan ya, bantu. Ya Bu, terima kasih. 2018 waktu itu kejadiannya. Cuman baru bulan lalu tuh mereka cari saya gara-gara kemarin artikelnya si Gup di perpustakaan wilayah. Jadinya dicari dan memang sekarang sudah ada tawaran untuk pinjam berjangka ini. Cuman mungkin dari saya juga Bu, karena kemarin saya sekitar beberapa kali mengisi, kalau di perpustakaan kan punya yang saran itu untuk yang saran buku gitu kan. Beberapa kali saya mengisi saran tentang buku rusak yang nggak diambil-ambil sama perpustakaannya dan nggak diurus gitu Bu di satu rak, itu banyak banget gitu. Nah, setelah itu kepala perpustakaannya bilang gini, sebenarnya kita sudah men-set bantuan buku ya untuk TBM Si Gupai Membaco, tapi karena terlalu banyak kota saran jadinya ditunda dulu katanya gitu. Nah, sebenarnya itu pribadi sih Bu. Saya juga nggak paham. Awalnya mereka nyari saya gitu. Tapi disaranin sebenarnya kan maunya
bersinergi gitu Bu, sama-sama untuk kebaikannya Aceh Baraya, tapi hanya boleh diprotes gitu ya. Gitu sih, mungkin karena juga kayak masih muda, baru terus ya begitulah Bu. Gue karena terlalu sensi, saran langsung tersinggung. Jadi kalau saya salah, nanti itulah kita yang paling adalah kembangkan sama Ibu adalah melobi, ya. Jadi menarik hati kakak daerah ini gimana enaknya, gitu. Jadi emang sih kita ini nggak ada salah gitu, tapi ya itu dia, belum tentu kita, jalan kita itu mulus gitu. Jadi istilahnya coba Ibu, itu kan 2018 ya, mungkin udah sekarang 2020 yang sakit hati itu udah tersingkirkan atau gitu ya, jadi atau udah ganti baru. Nah, Ibu lobby lagi. Ingat ya Pak ya, tidak selamanya Kasubag, Kasubit itu yang di perpustakaan daerah itu menjadi selamanya, tidak. Tapi kalau misalnya Ibu tahun ini ditolak, ingat tahun depan itu kalau ada ganti baru lagi, lobby lagi, gitu. It's tampili muka Ibu, apalagi jujur ya Bu ya, Ibu dapat BIP itu subhanallah, saya salut sama Ibu. Karena tidak semua memberi bantuan secara nasional. 7 juta ya kan Bu ya? Banyak gitu. Iya. Jadi saya rasa Ibu lebih banyak pengalaman berguru sama Ibu. Nah, jadi istilahnya rasa sampai kalanya ditolak sekali masih ada ya gitu. Orang wajah baru lobby lagi gitu. Masukin lagi datanya. Yang penting adalah satu, administrasi medianya. Biar supaya ada loh, Ibu di sini, TBM Ibu ini ada, di dunia ini ternyata ada gitu. Apalagi Ibu bisa Ibu jurnal atau menulis, itu lebih bagus lagi. Apalagi kan ini Ibu, mereka mempunyai majalah perpustakaan dari Aceh kan, Ibu Kiung, itu dibayar kan kalau nggak salah. Nah, kan modal untuk beli buku itu Ibu udah punya. Itu aja sih saran sama Ibu ya. Makasih. Sama. Ini ada pertanyaan dari Bu Nelly, Bu. Pertanyaan Iya. tanya sama dengan perpustakaan kampus dan pustaka wilayah. Dulu pernah bekerja sama dengan pustaka wilayah pasca tsunami. Berarti cara untuk bekerja samanya Bu dengan perpustakaan wilayah. Silakan Bu dijawab. Boleh. Bu Nelly ini dari Aceh Besar Aceh atau gimana? Besar. Dari daerah mana? Dari Forum Lingkar Pena. Oke. Wah, lebih gampang. Nah, jadi Bu Nelly, saya sarankan adalah satu. Pertama, kita sebelum kita kerjasama pihak ke perpustakaan kampus, contohnya IAIN Araniri di Aceh Besar sana, ya kan, Ibu berjelasin TBM Ibu di siapa, Ibunya apa, prestasi Ibu, perkembangan TBM Ibu gimana, dan Ibu maunya apa dengan koleksi mereka, kerjasama Kak. Nah, misalkan ini jujur ya Bu ya, justru kalau mengatakan kampus atau dosen itu mereka punya program pemberdayaan masyarakat. Ini yang bisa ditarik orang TBM untuk membawa narasumber gratisan Ibu sendiri. Nah, jadi istilah manfaatkan program mereka pemberdayaan masyarakat, cari win-win solution atau kesepakatan yang saling menguntungkan, baik dari pihak kampus maupun dari pihak TBM Ibu. Nah, kalau sudah jadi, saya sarankan tulis dalam hitam di atas, kalau bisa perlu materai gitu ya kan. Nah, jadi istilahnya biar perpustakaan kita ini tidak monoton hanya buku-buku doang, tapi punya narasumber. Rumcainya itu gimana? Makanya saya bilang seorang pengelola TBM itu harus jago lobby dong. Jangan mengharapkan, aduh saya bekerja di balik layar,
Itu nggak bisa lagi zaman sekarang. Di zaman sekarang itu program kampus misinya apa? Nah, sesuaikan dengan takaan. Di manakah yang cocok atau kesepakatan mana, program manakah yang bisa diajak kerjasama. Nah, caranya itu kalau sudah kupu ngomong, saya nggak mewajibkan ngomong face to face atau bisa dari WA sekarang ya kan, bisa dari Messenger atau Facebook gimana, surat menyurat. Kalau sudah deal, baru ibu ketemu, bawa profil ibu, profil perpustakaan TBM Rumcai. Ini dia profilnya, ini saya mau apa, ini mau apa, nanti akan ada namanya MOU kerjasama yang ditandatangani dari Rumcai sama pihak. Ini pengalaman saya ajak kerjasama dengan IAIN Universitas UIN Sumatera Utara. Jadi saya ngomong dulu sama ketua jurusannya, saya mau ini. Kira-kira UIN Sumatera Utara ini ada nggak program yang dari kampus dengan program saya. Nah, ibu maunya apa, saya maunya apa, jalan tengahnya di mana, buat kesepakatan, jadi deh gitu. Ini pengalaman saya ya. Tapi kemarin saya minta mahasiswanya, saya tidak minta buku kayak gitu. Itu sih. Kalau sama juga dengan perpustakaan daerah, yang penting adalah itu aja saya rasa. Oke, makasih Bu. Ini ada yang bertanya lagi dari ini Bapak Muhammad Rio mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio dari TBM Cita Baca Banda Aceh. Salam kenal. Salam kenal kembali Kak. Jadi kalau misalnya mengenai donasi buku dari pemerintah atau dari yang lainnya tuh, kalau dari kok kita di aman aja lah gitu kan, apalagi kalau banyak hubungannya. Betul kayak kakak bilang tadi, berhubungan dengan berbagai, apalagi sekarang kayak dulu nih sedikit sharing kalau di TBM Cinta Baca itu kan banyaknya. Jadi bahkan dulu sempat kayak BUMN PLN aja tuh, kami nggak ada ngapa-ngapain, tiba-tiba mereka udah datang ngasih buku banyak banget gitu kan. Jadi memang kayak sosial media itu kayak kakak bilang tuh satu tonggak yang sangat penting lah gitu kan. Kemarin tuh juga yang setiap tanggal 17 kan ada pengiriman gratis dulu tuh. Kalau nggak salah kan? Iya, dulu. Bergerak Indonesia. Jadi banyak banget itu datang buku dari mana-mana aja, bahkan dari luar kota, sampai saya juga bisa kenalan sama yang ngirimnya gitu. Yang saya ingin tanyakan sama kakak tuh, yang tadi saya tertarik banget, gimana sih caranya tuh komunikasi dengan orang yang mungkin kita nggak pernah jumpa gitu kan. Hanya dengan melalui sosial, kakak bisa ngundang narasumber, bahkan kita nggak tahu tuh siapa, nggak tahu sih, kita tahu gitu kan, melalui sosial media dari Facebook aja gitu. Itu tipsnya gimana sih caranya mulai poin gitu, tips-tips aja gitu, possible gitu kan. Jadi tipsnya gitu, apa kita yang harus kita bilang kalau melalui sosial media, kalau langsung kan gampang gitu. Apalagi sekarang seperti ini kayak sosial media memang sangat apalah gitu ya. Jadi gimana tuh Kak tipsnya untuk kita bisa berhubungan dengan orang itu, untuk undang ke program kita itu? Oke, saya jawab langsung ya biar supaya nggak lupa. Nah, pertanyaannya ini yang bagus banget. Nah, satu, kamu harus positive thinking. Jangan bilang, aduh, udah S3, ngapain kemari, ngapain bina saya di sini yang cuman entah berantah ya, istilahnya kalau medanya serpihan rengginang gitu. Nah, tapi jangan berputus asa. Nah, itu kamu sudah negative thinking. Nah, jadi kamu positive thinking. Nah, kamu cakap itu seperti promosi, jual diri kamu. Apa sih keunggulan kamu gitu kan? Kamu sudah berprestasi apa gitu. Jadi istilahnya banyak yang pertama itu selalu mindernya itu kebanyakan daripada inovasinya. Kita udah positive thinking. Kita sama Mbak Hana itu bayangin aja ya, perwakilan perpustakaan sekolah Asia Tenggara sama Aceh Tamiang, buset dah serpihan debu banget.
gitu. Awalnya saya datang di Facebooknya dan saya bilang Assalamualaikum gitu, atau dia karena dia Kristen ya kan, selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya gini-gini, ini yang gini-gini. Nah ini buktinya. Nah ini penting, kejujuran. Nah jangan kamu buat kegiatan istilahnya pencitraan, itu enggak banget ya kan. Jadi pasti yang kamu jujur, kami TBM ini, kami nggak punya uang banyak, tapi kami mau dengan Ibu, kalau bisa memohon bimbingannya. Kami kita tetap merendah, tapi bukan untuk menyombong, kami udah begini, kami udah begitu. Oh itu nggak banget gitu ya. Tapi kita lebih tetap low profile, bilang tujuan kita apa. Ibu, saya tertarik melihat postingan Ibu, konsentrasinya seperti intinya sama satu visi kita segini. Kira-kira Ibu mau nggak memberikan sumbangsih kepada kami sampai ilmunya ke daerah kami. Lagi Banda Aceh, buset, banyak banget itu orang yang orang yang super gudang ilmu tuh di situ banyak. Nah, jadi poinnya itu jujur, positif, dan satunya lagi kamu harus mempromosikan diri kamu, apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu perbuat. Nah, apa yang kamu kendalanya saya gini Bu, saya kekurangan uang. Jadi kalau misalnya Ibu mau jadi narasumber, amal jariah boleh nggak Bu? Gitu. Ya itu dia, kadang-kadang hal yang seperti itu yang aduh sepele banget ya kan, kita nggak mikirkan dia mau loh. Dan bahkan Mbak Hana itu, kamu tenang aja, tiket pesawat itu kamu jangan pikirin, biar kami yang pikirin. Sampai segitunya, sampai wah. Nah inilah istilahnya buat Aceh, orang Aceh yang TBM harus punya motivasi, punya program, punya kegiatan yang benar-benar continue. Nah, ajak kemitraan mereka dengan bagi ilmu mereka dengan secara sukarela. Yang penting jujur, itu aja sih. Itu aja. Jangan istilahnya kita datang-datang, Bu, mau nggak kerjasama? Ini belum A, belum B, belum Z, udah main serodok aja gitu ya kan, enggak banget. Nah jadi itu sih sarannya untuk teman-teman yang TBM mau sebuah suhu ya kan, suhu sifu dari mana gitu, untuk diajak kerja sama TBM-nya, caranya ya gitu, media sosial. Apalagi malah sekarang kalau mau ketemu, hello kamu siapa, datang ke rumah saya ya kan. Nah, jadi sekarang ini manfaatkan media sosial untuk menarik para sumber ilmu kan, atau mengembangkan TBM kamu. Itu saja sih yang saya bisa beri jawabannya. Oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Ada peserta bertanya, dipersilahkan. Sepertinya Bu Nelly pertanyaannya udah habis semua nih. Berarti sesi untuk materi ketiga. Materi kita tutup langsung gitu. Oke, terima kasih. Oh, tapi ini ada untuk Bu Nelly ya, katanya bagaimana mencari info bantuan BIP. Nah, saya jawab sebentar aja ya Bu ya. Intinya BIP ini punya IG atau Buana Ilmu Populer, ini mempunyai IG, Twitter. Dia setiap bulan Desember itu selalu kotak tahun baru. Nah, untuk kepada TBM yang mau mengirimkan proposal sama mereka. Syaratnya itu, satu, sudah mempunyai yang bagus. Yang kedua, mempunyai sosial media yang yang sosial media TBM-nya, biar supaya mereka, kalau bisa itu tanya sama Runcai. Yang tadi Ibu ini ya, di atas, si Gupai Membaco, itu sudah dapat ya kan, tanya sama Ibu si Gupai Membaco itu lebih dari pengalaman ya. Tapi kalau saya setiap saya pantau itu aja sih, sarannya cuma 3, profil TBM,
media sosialnya, satu lagi buat proposalnya itu. Dan itu informasinya internet, tidak ada di media. Itu saja. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pertanyaannya sudah yang diberikan kepada saya. Ibu yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua mengenai berjejaring ya. Jadi Iya. jadi alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Lagi terima kasih kepada Ibu. Jadi sebelum kita tinggalkan ruangan, kita ini foto bersama dulu. Kepada seluruh peserta harap mengaktifkan video kamera. Bisa salam literasi sekali, Bu? Oke. Oke, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Untuk sesi selanjutnya kita akan masuk pada jam 16. Sekarang bisa istirahat dan sholat. Setelah itu kita kembali pada jam 16.00. Kepada seluruh peserta nanti tidak ada yang telat untuk masuk ke ruang Zoom-nya. Terima kasih.